use a new dicing method. Bad. Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Film yang akan aku bahas di video ini berjudul The Menu yang rilis tahun 2022. Berkisah tentang seorang chef bernama Chef Sloik yang mengelola sebuah restoran eksklusif di Pulau Hautron. Di suatu hari, sepasang kekasih bernama Tyler dan Margot ikut menyeberang untuk menikmati hidangan mewah di restoran tersebut bersama para tamu eksklusif lainnya. Selama acara makan malam di sana, konsep menu-menu yang dihidangkan semakin membuat para tamu terheran-heran, bahkan ketakutan. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sana dan mengapa Chef Sloik memperlakukan para tamunya seperti itu? Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film berawal dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang bernama Tyler dan Margot. Mereka terlihat sedang menunggu kapal untuk menyeberang ke Pulau Hautron dan menikmati makan malam di restoran eksklusif di sana. Tak berapa lama, kapal pun datang. Terlihat ada beberapa pengusaha sukses, kritikus makanan terkenal, bahkan seorang aktor terkenal yang juga akan menyeberang ke restoran tersebut. Dari pembicaraan Tyler, terlihat bahwa ia adalah seorang penyuka makanan yang cukup fanatik, sehingga ia hanya terus membahas tentang makanan dan membuat Margot terlihat agak canggung. Mereka semua pun tiba di Pulau Hautron dan langsung disambut oleh asisten chef bernama Elsa. Sebelum menuju acara makan malam, Elsa memperkenalkan Pulau Hautron yang terdiri dari 5 hektar hutan dan padang rumput yang dikelilingi pemandangan laut yang indah. Kemudian ia menunjuk seseorang yang sedang memanen kerang sebagai bahan santapan mereka nanti malam. Tak hanya itu, mereka juga memproduksi bahan baku makanannya sendiri, dimulai dari sayuran hingga daging sapi. Hal ini membuat semua tamu takjub dan semakin antusias. Kemudian Elsa menunjukkan kamar semua pekerja restoran. Hanya satu orang yang tidak tidur di sana, yaitu chef. Mereka selalu disiplin bangun sangat pagi untuk mengerjakan persiapan menu restoran, sehingga memutuskan untuk tinggal di sana dan menjadi seperti keluarga. Saat menuju restoran, Tyler penasaran dengan sebuah rumah dan menanyakan pada Elsa siapa yang tinggal di sana. Ternyata, itu tempat tinggal chef. Tyler pun mendesak untuk bisa berkunjung ke sana, tetapi Elsa melarangnya karena pekerja restoran pun tidak ada yang boleh masuk ke sana, termasuk dia. Mereka pun memasuki restoran. Terlihat para juru masak sedang mempersiapkan dengan baik hidangan untuk malam ini. Para tamu diperbolehkan melihat cara kerja para juru masak, tapi tidak boleh memotret hidangannya. Tyler pun terlihat sangat antusias dan mencoba mendekati dapur. Tak lama, Chef Sloik yang merupakan pengelola dan kepala chef pun datang, dan hidangan pembuka pun disajikan. Milk snow and charred lace. Enjoy. Not good, Bryce. Okay? Can you taste a little goat? Ia memperkenalkan diri dan mengenalkan setiap menu yang dihidangkan, juga memberitahu cerita di balik setiap menu tersebut. On a plate of plants from around the island placed on rock. Menu pertama terinspirasi dari pulau dan nutrisi yang disediakan oleh pulau tersebut. Tyler yang sangat mengidolakan Chef Sloik pun menangis mendengar penyampaiannya. Tapi ternyata oleh beberapa tamu, menu pertama tidak terlalu istimewa. Menurut kritikus, penyajiannya kurang. Adapun menurut seorang pengusaha, makanan tersebut enak, tetapi koki di rumahnya juga bisa membuat itu. Menu kedua terinspirasi dari roti yang biasa dikonsumsi oleh orang biasa. Dikarenakan para tamu adalah orang eksklusif, maka mereka tidak diberikan roti meskipun menu tersebut seharusnya dimakan bersama roti. Kemudian menu kedua pun dihidangkan. Kritikus merasa menu kedua sangat buruk karena ada emosi yang pecah, di mana seharusnya tidak terjadi di restoran berkualitas. Berbeda dengan Tyler,
Dia sangat menyukai menu kedua karena memiliki konsep tersendiri. Padahal menurut Margot, ini adalah penghinaan. Tiba-tiba Elsa memberikan semangkuk besar berisi emulsi yang rusak lagi kepada kritikus tersebut. Dan ternyata itu adalah respon dari Chef Sloik. Para pengusaha meminta kepada Elsa untuk menyajikan roti. Tetapi permintaan tersebut ditolak. Tyler yang melihat Margot tidak memakan menu kedua pun mengambil piringnya. Tapi ia malah menjatuhkan gelas. Sehingga membuat Chef Sloik menghampiri meja mereka dan melihat hidangannya tidak disentuh oleh Margot. Alasan Margot tidak menyantapnya adalah karena itu bukan makanan. Dan ia akan menunggu menu lain untuk disantap supaya ia tidak kekenyangan. Tapi Chef Sloik sudah merancang keseluruhan menu yang tidak akan membuat tamunya kekenyangan. Chef Sloik pun menghidangkan menu ketiga berasal dari kenangan masa kecilnya. Pada saat ia kecil, ayahnya sering menyiksa ibunya. Dan ia pun menusuk paha ayahnya untuk menyelamatkan ibunya. House smoked breast chicken thigh, al pastor. Para tamu merasa menu yang disajikan semakin aneh. Hal ini dikarenakan ayam yang disajikan bersama dengan tortilla memuat aib mereka, yang berarti sebelum makan malam dimulai, pekerja dan chef telah mencari tahu latar belakang para tamu yang hadir pada malam itu. Contohnya Tyler yang sedang memotret menu malam ini, aktor dengan film terburuknya, kritikus dengan restoran yang pernah diulasnya dan tutup, pengusaha dengan catatan tagihan palsu, serta seorang kakek bernama Richard dengan foto dirinya bersama wanita lain. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka bisa mengetahui hal tersebut, tapi Elsa hanya mengatakan itu adalah rahasia resep chef. Margot yang merasa semakin muak berada di sana pun berjalan keluar restoran. Tiba-tiba Elsa mendatanginya. Karena merasa ada yang aneh, Margot pun hanya meminta izin ke toilet. Saat sedang di toilet, Chef Sloik menghampiri Margot untuk menanyakan kenapa ia tidak menghabiskan makanannya. Margot hanya mengatakan bahwa ia tidak lapar. Chef Sloik pun menanyakan siapa Margot sebenarnya, dan seharusnya dia tidak ada di sini. Margot pun langsung keluar dari toilet meninggalkan Chef Sloik. Chef Sloik pun memperkenalkan asisten koki bernama Jeremy, yang merupakan asisten chef yang berbakat dan sangat hebat, tapi bukan yang terbaik, karena tidak akan bisa mengalahkan Chef Sloik. Menu keempat merupakan karya spesial dari Jeremy bernama The Mess atau Kekacauan. Dengan bakatnya yang tidak main-main, Jeremy dengan sengaja menembak dirinya di depan para tamu untuk melengkapi konsep menunya. Semua tamu pun panik melihatnya dan mempertanyakan apakah itu hanya pertunjukan atau asli. Enjoy. Tyler tetap menikmati hidangannya di tengah kekacauan itu, sedangkan Richard dan istrinya langsung ingin pulang. Tapi mereka dihentikan oleh Elsa dan petugas. Richard tetap bersikeras dan malangnya salah satu jarinya dipotong oleh salah satu chef. Para tamu semakin ketakutan, tetapi Tyler berbeda. Dia tetap saja menikmati hidangannya. Margot dipanggil oleh Chef Sloik. Menurutnya, Margot adalah perusak menu malam ini, karena dia bukan bagian dari rencana. Chef Sloik pun memberitahu kepada Margot, di akhir acara malam ini semua orang akan tewas. Kemudian Chef Sloik memintanya memilih dalam waktu 15 menit terkait kematiannya bersama para pekerja atau para tamu. Hidangan kelima pun dihidangkan. Kemudian Chef Sloik memperlihatkan pertunjukan yang tidak kalah mencengangkan. Di luar restoran ada seseorang dengan kostum sayap yang sedang digantung. Ia adalah pemilik restoran. Dalam pertunjukan tersebut, pemilik tersebut akan ditenggelamkan karena ia meragukan menu Chef Sloik dan akan menggantikan mereka. That silence means 15 menit setelahnya, waktu Margot untuk memilih telah habis. Margot pun menemui Chef Sloik di ruangannya. Margot mengakui dirinya tidak pantas di sini karena ia adalah wanita panggilan yang sebelumnya pernah ke restoran ini juga untuk menemani Richard. Begitupun juga dengan Tyler.
Kemudian Chef Sloik menceritakan ia sudah lama tidak lagi menikmati pekerjaannya dan tidak ingin masak untuk seseorang. Ia merindukan perasaan itu. Chef Sloik pun melanjutkan kembali pekerjaannya. Menu keenam merupakan karya asisten chef bernama Catherine. Menunya tercipta dari pengalamannya 3 tahun lalu yang pernah dilecehkan oleh Chef Sloik dan ia pun membalas dendam dengan menusuk paha Chef Sloik. Setelah itu, Chef Sloik menyuruh para tamu lelaki untuk melarikan diri dalam waktu 45 detik dan jangan sampai tertangkap. Sedangkan para wanita dipersilakan menyantap hidangan bersama Chef Catherine. The waves of ferment, it's rich. It's the emoji ferment. Satu persatu tamu lelaki yang melarikan diri pun tertangkap. Mereka pun dibawa kembali ke restoran. Sebelum menu berikutnya dihidangkan, Chef Sloik sengaja menegur Tyler karena mereka ternyata sudah saling kenal dan surat menyurat selama 8 bulan. Tyler ternyata sudah tahu jika di akhir acara semua yang ada di restoran akan mati. Chef Sloik pun menanyakan kenapa Tyler tetap menyewa Margot padahal sudah tahu hal tersebut. Atas perbuatannya, Chef Sloik sengaja mempersilahkan Tyler memasak di dapur untuk mempermalukan Tyler dengan menghina hasil masakannya. This is a new dicing method. Bad. Setelah mendengar yang dikatakan Chef Sloik, Tyler merasa putus asa dan memutuskan untuk bunuh diri. Merasa Margot telah menjadi tim Chef Sloik, ia pun meminta Margot mengambil tong besar di rumah asap yang merupakan bagian dari hidangan penutup. Margot memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke rumah Chef Sloik. Di dalam rumah, Margot dipergoki oleh Elsa. Elsa yang merasa posisinya akan digantikan pun langsung menyerang Margot. Margot pun memasuki kamar Chef Sloik dan melihat pencapaian Chef Sloik saat muda. Chef Sloik ternyata pernah bekerja di sebuah restoran cepat saji. Tiba-tiba Margot melihat radio komunikasi dan ia pun meminta bantuan pada petugas pantai. Margot pun membawa tong besar ke restoran. Tak lama petugas pantai pun datang. Petugas pun memasuki restoran dan menanyakan siapa yang melaporkan adanya tindakan kekerasan di sana. Semua tamu yang sudah diancam oleh Chef Sloik sebelumnya hanya bisa terdiam. Merasa tidak ada yang janggal, petugas pantai pun pamit, tapi tiba-tiba ia melihat aktor yang ternyata adalah idolanya. Ia pun diperbolehkan meminta tanda tangan, tapi ternyata yang dia dapat adalah tulisan minta tolong. Untuk sesaat, para tamu merasa telah selamat. Sayangnya petugas pantai tersebut adalah bagian dari tim Chef Sloik. Setelahnya Chef Sloik yang merasa dihianati Margot pun menganggap Margot sama seperti tamu lainnya. Saat Chef Sloik sedang mempersiapkan menu terakhir, Margot mengatakan ia tidak menyukai makanan Chef Sloik. Dikarenakan makanan dia bukan sesuatu yang bisa dinikmati karena tidak dibuat dengan cinta. Chef Sloik pun menyangkalnya, tapi menurut Margot, ia memasak dengan obsesi bukan cinta. Dengan semua hidangan hari ini, Margot masih merasa lapar. Chef Sloik pun menanyakan apa yang ingin dimakannya. Margot pun meminta cheeseburger tradisional. Margot menyukai cheeseburger itu dan meminta Chef Sloik membungkuskan sisanya untuk ia bawa pulang. Setelah memberikan sisa makanan yang sudah terbungkus beserta hadiah, Chef Sloik mengucapkan terima kasih dan Margot pun membayar makanannya. Dari senyumnya, Chef Sloik memperbolehkan Margot pergi.
Margot menemukan sebuah kapal dan mengemudikan kapal tersebut untuk kabur dari pulau tersebut. Sementara itu, di dalam restoran, para tamu dihidangkan makanan penutup berupa remahan biskuit di lantai, jubah kecil dari marshmallow, dan topi dari coklat. Chef Sloik pun membakar restoran tersebut dan membunuh dirinya, para tamu, serta para pekerjanya. Dan film pun selesai. Wah, keren banget sih alur cerita film The Menu ini. Kesan horornya ada, tapi bukan yang jump scare gitu. Dari The Menu ini, kita bisa belajar tentang terkadang ada bagusnya untuk terus mengasah diri menjadi yang terbaik. Tapi jangan lupa ya untuk tetap bahagia. Di film ini, Chef Sloik sudah kehilangan itu. Perasaan senangnya saat memasak sudah lama hilang dan digantikan obsesi, sehingga ia tidak lagi menikmati hidupnya. Menurut sahabat sinema, bagian mana di film ini yang paling menarik? Tulis di komen ya, see you guys!